Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat pagi, selamat hari Kamis. Dengan cepat buka Matius 24. Matius 24 ayat 3. Permulaan penderitaan. Ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Katakan amin, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah sudah hampir tiba. Sekali lagi, sudah hampir tiba. Apa yang dimaksud dengan tema sudah hampir tiba? Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dengan kesadaran penuh apa yang disampaikan Tuhan Yesus, yaitu Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Hari ini sudah, yaitu melalui YouTube. Bapak Ibu Saudara, media massa sudah menyuarakan Injil kerajaan Allah. Hampir seluruh penduduk dunia memegang HP, khususnya Indonesia saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, Injil sudah diberitakan seluruh dunia. Berarti ini sudah masanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kamu akan disiksa, kamu akan menderita kelaparan. Bapak Ibu Saudara, ketika zaman rasul-rasul hal itu sudah terjadi. Bahkan sejarah gereja, peperangan-peperangan, kelaparan-kelaparan. Bapak Ibu Saudara, semua sudah terjadi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, berbeda pada zaman Romawi dulu. Kita mendengar orang-orang Kristen dibunuh. Sebetulnya ayat ini yang baru kita baca, itu relevan dengan zaman rasul-rasul, bahkan mungkin 100 tahun setelah rasul-rasul dan bapak-bapak gereja. Tetapi mari melihat Bapak Ibu Saudara, di zaman milenial ini zaman yang kita lihat bukan lagi penyisaan-penyisaan, bukan lagi kelaparan, bukan lagi peperangan. Walaupun ada peperangan-peperangan yang terjadi, ada kelaparan di belahan dunia yang lain, negara miskin. Tetapi yang ada Bapak Ibu Saudara hari ini itu kedurhakaan
dan kasih, kebanyakan orang dingin. Karena roh individual, kepentingan pribadi semakin tinggi, kesombongan, kecongkaan semakin besar, ketamakan, kenajisan. Dan hari ini yang sedang bekerja Bapak Ibu Saudara, bukan lagi penyiksaan, bukan lagi peperangan, bukan lagi kelaparan, tapi roh pelacur besar. Anggur percabulan yang menguasai seluruh manusia. Bahkan gereja-gereja dikuasai dengan anggur percabulan Bapak Ibu Saudara. Dan ini sudah tinggal sedikit lagi. Oleh karena itu, apa tugas gereja? Bapak Ibu harus mengerti bahwa semua orang sudah mendengar nama Tuhan Yesus. Semua orang, saudara, apalagi bangsa ini. Kalau orang aja sudah menolak berdirinya gereja, itu kan sudah mendengar nama Tuhan Yesus. Kita harus sadar, bagian orang percaya apa? Berdiri dan berdoa. Karena hanya doa yang dapat menjamah hati orang. Karena hanya doalah yang membuka pintu surga dan belas kasihan Tuhan turun. Orang Kristen harus sadar, kita harus banyak berdoa. Maka itu saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, pelayanan doa inilah pelayanan akhir zaman. Pada zaman rasul-rasul pelayanan penginjilan saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Injil sudah diberitakan. Jika Tuhan Yesus berkata tuaian banyak, maka kita ini penuainya. Penuai itu hanya mengambil. Penuai itu hanya menampung. Gereja akan menjadi lumbung kerajaan surga. Karena kita akan menampung orang-orang yang dikirim oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada zaman rasul-rasul, memang penginjilan kemana-mana saudara. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang, ya ada yang pergi ke rumah-rumah berdua-berdua, saudara tahu. Tuhan Yesus katakan hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Penyesat-penyesat hari ini sudah banyak saudara. Dan mereka mencoba melakukannya, memberitakan Kristus ke semua orang, bahkan terkesan pemaksaan. Sudah tahu orang sudah ke gereja masih diajak lagi karena mereka penyesat. Mereka datang ke orang-orang Kristen, berdua-dua datang ke rumah-rumah dengan memberitakan kerajaan Allah kepada orang Kristen. Dan membawa ke kelompok mereka Bapak Ibu Saudara penyesatan di mana-mana. Lalu apa bagian kita? Kita sudah melihat kejahatan di mana-mana. Kedurhakaan apalagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kejahatan-kejahatan yang belum dilakukan pada zaman rasul-rasul dikerjakan hari ini. Mari kita sebagai gereja Tuhan melek. Janganlah kita tertipu dengan persoalan kita. Persoalan-persoalan itu yang terjadi hari ini saudara. Persoalan ekonomi, rumah tangga semuanya kedurhakaan, kejahatan, penyelewengan, perceraian, perkosaan, pembunuhan, perampokan, aborsi dan semuanya terjadi. Kita hanya menunggu. Oleh karena itu bagian kita saudara setia menunggu. Karena hanya orang yang bertahan pada kesudahannya mereka itu akan selamat. Kita tidak hanya menunggu diam, tetapi melalui visi 2033 saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Itu bukan berarti kita tidak menginjil. Saudara, doa itu bagian dari penginjilan. Karena dengan berdoa hidup kita ini menjadi saksi-saksi Kristus. Dan tidak ada seorang pun bisa menjadi Kristen tanpa anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita disibukkan dengan hanya pelayanan-pelayanan yang sifatnya jasmania tanpa doa.
Pelayanan-pelayanan kita lakukan keluar itu karena hasil doa. Jadi hari ini bagian gereja Tuhan seperti 5 gadis bijaksana. Injil sudah diberitakan Bapak Ibu Saudara. Kampung-kampung semua sudah tahu Kristen. Tetapi mengapa mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus? Karena ada rancangan Allah. Di Yerusalem saudara, Tuhan Yesus berfirman, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara, Yerusalem sampai hari ini belum menerima Tuhan Yesus. Yerusalem sampai hari ini saudara. Perayaan-perayaan agama Kristen sudah ada, tapi tidak semua orang mau percaya. Injil sudah diberitakan dari Yerusalem sampai ujung bumi, sampai Papua, sampai Afrika. Sudah saudara, karena gereja di mana-mana sudah ada. Di gunung-gunung, di bukit-bukit, di lembah sudah. Apalagi saat ini semua orang sudah pegang HP. Bahkan pemberontakan saudara sampai Timur Tengah mereka pegang HP. Apakah mereka tidak melihat kesaksian-kesaksian? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai handphone, Tuhan memakai internet untuk menyuarakan suara Injil. Dan Injil inilah nanti yang menghakimi mereka. Kita berdiri di sana Bapak Ibu Saudara. Maka itu kenapa NCC Internasional memakai wadah, yaitu media streaming. Supaya kita bergerak dalam penginjilan juga. Visi 2033 saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menabur doa. Kita ini sedang menunggu. Karena sudah hampir tiba. Maka itu kita bekerja, berkeluarga, kita sekolah, kuliah, tapi jangan lupa kita tetap berdiri sebagai imam. Karena itulah pelayanan akhir zaman ini. Tidak ada lagi pelayanan lain saudara. Kalau sampai hari ini orang pergi keliling-keliling memberitakan Injil itu baik, baik. Tapi lebih dari itu jadilah saksi. Karena saudara, hari ini orang sudah apatis dengan semua agama. Saudara lihat bagaimana hidup orang Kristen. Bagaimana kantong-kantong Kristen. Bagaimana desa Kristen. Bagaimana orang-orang Kristen yang masih mabuk-mabuk, merokok. Bagaimana orang-orang Kristen yang berzina. Bagaimana hari ini artis-artis Kristen yang bercerai. Sudahkah orang Kristen menjadi teladan dan contoh? Tidak saudara. Bahkan minta maaf, semua agama punya keburukan-keburukan semuanya dan itu muncul semua di media massa. Makanya ada orang-orang yang sudah tidak mau lagi beragama. Kasih kebanyakan orang semakin dingin, kedurhakaan semakin nyata. Dan ingat saudara, roh percabulan berkuasa penuh saat ini. Bapak Ibu Saudara, lawan daripada Injil hari ini adalah pelacuran. Ingat, dengar saudara, dan roh pelacuran ini hanya bisa dikalahkan dengan doa. Orang-orang terikat dengan prostitusi, orang-orang terikat dengan pelacuran, orang-orang terikat pornografi, orang-orang terikat dengan porno aksi, dengan semua perbuatan cabul, tidak bisa dikalahkan selain dengan doa. Maka itu pelayanan doa akan menampung ada orang-orang yang mau dilepaskan. Karena inilah kedurhakaan saudara. Dan ini menguasai seluruh dunia. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan. Bapak Ibu Saudara, mari kita waspada. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa Injil belum diberitakan. Sudah. Kemudian apa? Tinggal tunggu waktu. Dengan apa pelayanan kita? Doa. Hendaknya semua orang Kristen tidak sibuk
dengan perkara-perkara duniawi, tapi mengambil waktu 1 jam saja berdoa. Andai kata setiap orang Kristen 1 jam saja berdoa, memberikan 1 jam saja waktunya untuk berdoa, saya percaya Tuhan Yesus segera datang. Tuhan memberkati semuanya. Ore pashandaraya mamasi. Kode PPP Papa para Bapa, kami percaya Injil sudah diberitakan melalui media massa. Kebobrokan dalam kekristenan, kebaikan dalam kekristenan dan agama apapun nampak di semuanya di YouTube, di media massa. Bapak, kami sadar inilah waktunya kami berdiri untuk berdoa. Tidak ada pelayanan yang jauh lebih baik, hanya berdoa. Karena Tuhan yang berperang, bukan kami. Kiranya dibangun di setiap rumah orang Kristen 1 jam saja, supaya kesudahan zaman terjadi, Tuhan Yesus segera datang, dan kita semua bersama-sama bersukacita di kerajaan Allah, kerajaan Kristus selama-lamanya. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga sepanjang hari ini. Imam-imam yang bertugas Engkau pakai dengan dahsyat. Bahkan jam 6:30 malam nanti kami akan masuk Kamisela. Ya Bapa, kami akan masuk di dalam hadirat-Mu, hanya berdoa syafaat. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kami bersyukur ya Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus.